البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita ingin menjelaskan tentang masalah terakhir. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas masalah kalau darah itu keluar terus-menerus, kemudian dia keluar melebihi dari 15 hari. Ya, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia berhenti sejenak, ya, suci sebentar sebelum dia melanjutkan atau keluar lagi darahnya. Maka kondisi ini mudah. Kondisinya kita katakan hukum yang sebelum berhenti itu semuanya darah haid. Ya, semuanya darah haid. Berlaku hukum haid. Tidak sholat, tidak puasa, tidak boleh dia dengan suaminya, tidak boleh dia menyentuh mushaf, tidak boleh dia ke masjid. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu berlaku semuanya. Orang yang dia haid tidak boleh dia berhubungan dengan suami, tidak boleh dia ke masjid. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Sampai pun dia untuk kegiatan ta'lim, dia misalkan mau kegiatan belajar. Ya, jangan di masjid, pindah tempat lain. Ya, tidak sulit ya, banyak kemudahan. Dan ini mazhab jumhur, mazhab arba'ah semuanya. Mazhab arba'ah semuanya. Ya. Pendapat mayoritas para ulama dari kalangan 4 mazhab. Ya. Kemudian apa? Dalam masalah kondisi dia yang kedua keluar darah tetapi tidak ada berhenti. Tidak ada berhenti sampai melewati 15 hari. Jadi tidak sempat berhenti sampai melewati 15 hari. Kondisi ini kita katakan ini masalah istihadah. Masalah istihadah itu masalah yang dia bercampur darah haid dengan darah istihadah. Bercampur antara darah haid dengan darah istihadah. Nah, kita jelaskan dulu. Kita lihat dulu di matan ada tidak dijelaskan masalah tentang takmilatut tuhur. Kita sebutkan bahwasanya hukum orang yang dia kalau berhenti kemudian dia keluar lagi sampai melewati 15 hari, maka dia nanti dihukumi darah yang sebelum berhenti, ya, itu darah haid. Kita contohkan saja. Kita contohkan dia keluar 8 hari. 8 hari. Kemudian berhenti darahnya. Ya, berhenti berapa? 8 hari juga. Berhenti 8 hari juga. Kemudian keluar lagi. Keluar lagi 5 hari. Keluar lagi 5 hari. Tandai ya. Pertama keluar darah 8 hari. Berhenti 8 hari. Ya, berhenti lagi 8 hari. Kemudian keluar lagi 5 hari. Ya, mungkin yang para istri tulis ininya, angkanya biar dikerjakan, biar difahami gambarannya. Ya, jadi tulis darah keluar 8 hari. Ya, 8 keluar, 8 lagi berhenti, 5 hari keluar lagi. Berarti darah yang dia keluar dari 8 hari tambah 5 hari yang keluar, itu total darah semuanya dia hanya 13 hari, ya kan? Tetapi dari hari pertama sampai hari
di atas ya, di atas 15 hari dia sempat ada berhenti. Ya. Coba kita tuliskan. Keluar darah 8 hari, berhenti 8 hari, keluar lagi 5 hari. Berarti darah ini ya, di akhir 15 kita lihat, di akhir 15 itu sudah berhenti darah. Ya, di hari ke-16 ya kan? Di hari ke-16 darah keluar, darah masih berhenti. Di hari ke-17 baru keluar lagi. Ya, di hari ke-17 baru keluar lagi. Sampai selama 5 hari keluar. Jadi 5 hari keluar dari hari ke-17. Berarti di akhir hari 15 dia sempat berhenti, keluar lagi darah. Maka kita katakan ini semua darah yang keluar sebelum berhenti itu namanya darah apa? Darah haid, ya. Darah haid qaulan wahidan. Tidak ada khilaf. Kemudian 8 hari yang berhenti itu hukum suci, tuhur. Tidak ada khilaf juga. 8 hari haid, 8 hari suci. Kemudian 5 hari ya, keluar lagi. Ini mau dihukumi darah haid yang kedua atau dihukumi darah istihadah? Ya, maka kita katakan ini dihukumi, dilihat kondisi ini. Ya, perhatikan. Ini namanya masalah takmilatut tuhur. Yaitu darah yang dia keluar yang kali kedua, yang 5 hari ini dia sudah dipisahkan dengan suci 8 hari. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i minimalnya darah, kemudian ada suci, keluar darah lagi, agar darah yang keluar lagi ini yang kedua ini itu dihukumi darah haid baru. Itu minimalnya ada pemisah antara darah yang pertama dengan darah yang kedua 15 hari minimalnya. 15 hari minimalnya. Kalau kurang dari itu maka dia apa? Maka dia harus di takmilatut tuhur namanya, disempurnakan sucinya sampai 15 hari. Ya. Maka apa? Maka ada syaratnya. Syaratnya 2. Ya, syaratnya 2. Syarat yang pertama agar bisa dia takmilatut tuhur. Takmilatut tuhur itu maksudnya adalah suci yang dia ada antara 2 haid itu kurang dari 15 hari. Contoh seperti yang kita contohkan, 8 hari darah, 8 hari suci, 5 hari darah. Berarti ada suci di antara 2 haid. Di antara 2 haid, 8 dan 5. Suci itu hanya berjumlah 8 hari. Nah, kalau masalah takmilatut tuhur, masalah penyempurnaan waktu suci, menyempurnakan waktu yang suci ini, itu namanya pembahasan yang dia ada suci yang kurang dari 15 hari yang terjadi antara 2 haid. Maka dia harus digenapkan menjadi 15 hari, karena agar bisa dihukumi darah kedua sebagai darah haid yang baru, itu harus ada pemisah antara darah yang pertama dengan darah yang kedua, itu 15 hari minimalnya. Itu masalah takmilatut tuhur. Ya, bisa dipahami ya, agak ini sedikit. Ya, ini tidak sulit ya, tidak sulit, hanya butuh fokus nyambung antara apa yang kami sampaikan. Kalau tidak nyambung dari awal dia akan kebingungan. 6. Ini itu masalah takmilatut tuhur. Syaratnya ada 2. Syarat yang pertama gabungan darah semuanya ini,
darah, ya, darah, kemudian darah yang keluar, kemudian suci dengan darah yang keluar lagi, itu masih fi hudud 15, masih syarat pertama dia melebihi dari 15 hari total semuanya, ya, total semuanya, total darah pertama, darah kedua itu melebihi dari 15 hari. Kalau kurang, misalkan kurang dari 15 hari dari darah pertama sampai darah kedua, berarti semuanya haid, ya, berarti semuanya haid. Syarat yang kedua, ya, antara darah yang pertama dengan suci yang setelahnya itu jumlahnya di atas 15 hari, ya, 15 hari ke atas, ya, 15 hari ke atas, baru dia bisa dilakukan takmilatut tuhur, baru dia bisa dilakukan takmilatut tuhur. Kalau kurang dari 15 hari berarti dia pembahasan masalah istihadah. Masalah istihadah yaitu darah haid bercampur dengan darah istihadah. Yaitu dua syaratnya. Ini di syarah tidak disebutkan ini, ya. Jadi itu syaratnya. Dan syarat yang ada yang menambahkan syarat ketiga yaitu harus dam itu muttasil. Ya, tidak darah keluar, putus, keluar lagi putus. Ya. Jadi dia darahnya muttasil, keluar kemudian putus, kemudian keluar lagi. Udah, tidak berhenti seperti tadi, darah keluar sehari, putus sehari, keluar sehari, putus sehari, itu tidak terpenuhi syarat. Kalau dia seperti itu kondisinya, keluar sehari, putus sehari, ya, atau sejam keluar, 5 jam berhenti, keluar lagi, berhenti lagi, itu namanya apa? Darah atau masalah istihadah. Masalah istihadah itu belum kita bahas. Itu pembahasan agak sulit, pembahasan masalah istihadah. Jadi kondisinya kalau sudah terpenuhi syarat yang 3 ini, maka kita terapkan takmilatut tuhur, ya. Takmilatut tuhur. Ya. Itu beda antara masalah istihadah dengan takmilatut tuhur. Bedanya dilihat di mana? Di akhir hari 15. Dia bersambung atau dia ada berhenti sejenak, ya. Kalau ada berhenti sejenak, ini namanya masalah istihadah, masalah takmilatut tuhur, ya, menyempurnakan suci bilangan yang kurang dari 15. Seperti kasus kita, kalau dia tidak berhenti maka namanya masalah istihadah, yaitu darah bercampur dengan darah istihadah. Maka kita kembali ke contoh kita, 8 keluar, 8 berhenti, 8 keluar, 5 keluar. Maka kita katakan berarti karena terpenuhi syaratnya, darah pertama berhenti, kemudian darah lagi, totalnya melebihi 15 hari. Yang kedua, syarat kedua, darah pertama dengan suci yang kedua jumlahnya melebihi dari 15 hari. Ya, 8 tambah 8 16, lebih 15. Maka kita katakan 15 ke atas itu berarti masalah takmilatut tuhur dan tidak ada pemisah, ya. Atau alias darahnya muttasil. Berarti kita katakan di sini takmilatut tuhur yaitu karena di sini sucinya hanya 8 hari, maka dia kurang 7 hari agar dia mencapai minimalnya suci antara 2 haid. Suci antara 2 haid. Berarti 8 tambah 15 itu baru 8 tambah 15 tambah 5 berarti itu baru 13. Berarti 13. Berarti masih
8 tambah 5 baru 13, kurang 2 hari lagi. Berarti 8 hari kita hukumi suci, 5 harinya kita hukumi suci meskipun keluar darah. 5 harinya juga kita hukumi suci meskipun keluar darah. Itu dihukumi darah istihadah. Dihukumi darah istihadah, suci dia, berlaku hukum istihadah. Ya, wajib dibersihkan dulu, kemudian dia pasang pembalut kalau dia mau sholat, kemudian dia tidak boleh tunda. Ya, itu kalau dia tidak ada dapat waktu yang dia sempat sholat sampai salam, dari awal sampai salam dalam kondisi tidak ada keluar darahnya. Ya. Tapi kalau ada, meskipun di akhir waktu, maka dia tunda sampai di akhir waktu. Baik. Berarti 5 hari yang keluar darah ini dihukumi darah istihadah semuanya. Dia takmilatut tuhur. 5 ini digabungkan dengan 8 yang suci agar dia mencapai minimalnya darah, minimalnya suci antara 2 haid. Karena baru jumlahnya 13, maka nanti 2 hari ke depannya, ya, setelah hari kelima keluar darah tadi yang kita hukumi itu darah istihadah. Kemudian hari ke-6, hari ke-7 juga dihukumi suci. Ya, keluar atau tidak keluar darah. Kemudian setelah itu baru keluar darah lagi, itu dihukumi darah haid yang kedua. Atau kita contohkan lagi, misalkan keluar darah 10 hari, berhenti 10 hari, ya, berhenti 10 hari, keluar lagi 10 hari lagi. Ya. Kita tulis 10 hari keluar, 10 hari berhenti, 10 hari keluar. Ya. Ini contoh. Maka 10 hari pertama dia haid, yakinan. Yakin. Yang 10 hari kedua suci, yakin. 10 hari ketiga ini kita katakan apa? Dilihat. Ini masalah istihadah atau pembahasan takmilatut tuhur. Ya, kita lihat cara pertama antara 3 darah, ya, antara 10 melebihi 15 hari. Antara 10 darah pertama dengan tur kedua melebihi 15 hari. Ya, dan darahnya muttasil berarti terpenuhi syaratnya, dia adalah darah pembahasan takmilatut tuhur. Maka yang 10 hari ini kita ambil dari 10 ini kekurangan dari suci antara 2 haid. Kurangnya 5, berarti kita tambahkan 5. Ya, berarti darah yang keluar lagi setelah suci 10 hari itu selama 5 hari dihukumi darah istihadah. Suci hukumnya, berlaku hukum istihadah. 5 hari berikutnya karena keluarnya 10 hari, 5 hari diambil untuk takmilatan lituhur, menyempurnakan yang suci. Ya, 15 hari minimalnya. Kemudian 5 yang kedua ini dihukumi darah haid yang kedua, dihukumi darah haid yang kedua. Itu masalah takmilatut tuhur. Ya, itu masalah takmilatut tuhur. Ya, adapun dalam masalah apa? Dalam masalah jadi kita simpulkan, begitu wanita dia darah keluar kemudian berhenti, ya, kemudian ada suci, ya, maka kalau darah yang keluar itu sudah dihukumi haid lebih dari sehari semalam, kemudian berhenti, maka berhentinya ini harus dia itu, ya, berhentinya ini harus kita lihat dia masih di hudud, di bagian ranah 15 hari atau tidak. Ya, kalau masih di bagian ranah 15 hari, misalnya di hari ke-9 berhenti, ya, kita lihat, ya, kita hukumi suci dia, kita lihat nanti keluar lagi atau tidak. Ya. Kalau keluar lagi, diperhatikan itu sebelum 15 hari, ya, sebelum hari ke-15, sebelum hari ke-15. Ya, kalau masih keluar di sebelum hari 15 itu masih dihukumi haid semuanya, ya. Itu masih dihukumi haid semuanya. Tapi kalau dia keluar di atas hari 15, maka itu kita katakan hukumnya hukum takmilatut tuhur, ya. Ini nanti kalau ada papan tulis insya Allah kita jelaskan lebih jelas lagi. Kita pakai buku mustaqil dalam masalah ini, yaitu haid, nifas, dan istihadah. Tentang masalah ini kita kupas tuntas masalah-masalah yang paling penting.
dari masalah yang ada. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga ini bermanfaat. Kalau yang masih bingung, itu untuk para kaum muslimah bisa gabung di grup fikih nanti untuk fikih wanita, itu di Ampu Istri Kami. Nanti akan ada grup khususnya tentang masalah kewanitaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semuanya, memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.